Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Ruang kontrol panel listrik Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kaltim di Samarinda terbakar. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Palaran, menyebabkan satu pekerja tewas dan satu lainnya terluka. Seorang warga asing asal Polandia yang bekerja di perusahaan minyak dan gas di Balikpapan terjangkit COVID-19 varian Kraken. Jadi 10 salah satu kebakaran di halaman Masjid Islam. Kobaran api ini terjadi di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kaltim di Samarinda Kamis petang. Sejumlah relawan bersama petugas pemadam kebakaran secepatnya datang ke lokasi kejadian untuk memadamkan api yang muncul dari bagian ruang kontrol panel listrik di lantai bawah. Ya, buka. Kemunculan api ini diketahui Surya, salah satu pengelola masjid yang saat itu tengah berkeliling untuk menyalakan lampu jelang salat maghrib. Saat berada di lantai bawah, Surya melihat kepulan asap keluar dari dalam ruang kontrol panel listrik. Setelah gagal membuka ruang kontrol tersebut, ia pun secepatnya meminta bantuan relawan dan petugas pemadam kebakaran. Asap ya. Asap? Asap di ruang panel. Bapak dari mana waktu itu, Pak? Waktu itu Bapak lagi posisi di mana? Nyalain lampu. Nyalain lampu. Mau sholat maghrib kan? Lelek saya nyalain lampu. Nah, habis itu turun dari sini. Naruh kunci di ruang ini. Nggak tahu sudah ngebul asap itu. Oh, udah ngebul asapnya? Saya buka-buka itu nggak bisa lagi dibuka. Oke, Nah, terus? di situ nggak berani saya buka. Saya hubungi yang lain, pemadam Balakar Cendana, minta bantuan. Setelah itu terbuka? Setelah itu mereka cungkil dengan paksa, baru terbuka. Ada apinya, Pak, memang? Ada Pak, di panel kapasitor dia terbakar. Oh. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Samarinda menyatakan kebakaran diduga kuat akibat korsleting listrik. Kebakaran ini cepat dipadamkan karena petugas tidak kesulitan menjangkau titik api. Ya, kejadian pada pukul 18 tepat Masjid Islamic Center di bagian belakang sebelah kiri, tepatnya di ruang panel listrik Islamik mengalami korsleting listrik. Dalam kegiatan ini ada kendala di lapangan, Pak? Kendala mungkin tidak ada ya, karena akses ke Islamic Center cukup luas dan kemudian untuk penyiraman mudah sekali. Untuk tim yang diturunkan dan kebersamaan dengan mana saja yang terlibat? Kami menurunkan 2 posko, 6 unit mobil, kemudian dibantu para relawan Kota Samarinda. Kebakaran ini menyebabkan aliran listrik di masjid terbesar di Kaltim itu lumpuh. Sementara penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Nina Erlina dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kebakaran gudang penyimpanan logistik KPU Samarinda masih diselidiki polisi hingga Kamis siang. Musibah ini menyebabkan sebagian besar logistik rusak. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli Kamis siang menyatakan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan dan didapati informasi jika gudang tersebut berisi logistik pemilu tahun 2014. Dugaan awal api berasal dari plastik bekas yang terbakar. Api dengan mudah masuk ke dalam gudang tersebut karena pintu masuknya hanya ditutup terpal. Bahan-bahan pemilu tahun 2014 ya, menurut keterangan dari KPU. Dan kalau kita sudah lakukan olah TKP sementara dan pemeriksaan saksi yang ada di sekitar TKP melihat dimungkinkan api tersebut berasal dari bekas plastik yang dibakar, mungkin terbang masuk ke
dalam gudang tersebut, karena gudang tersebut kan hanya tertutup oleh terpal saja, sedangkan teralis di bawahnya. Jadi mungkin ada bekas bakaran plastik atau apa yang masuk situ. Sejauh ini polisi tidak menemukan unsur kesengajaan, namun penyelidikan masih terus dilakukan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Suhaimi alias Ami Kamis siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Suhaimi ditangkap bersama barang bukti 54 bungkus sabu-sabu siap edar. Suhaimi ditangkap di kawasan Gunung Bugis, Jalan Sultan Hasanuddin, Balikpapan Barat. Polisi dengan mudah meringkusnya karena kawasan tersebut sudah jadi incaran polisi karena kerap dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Suhaimi tergiur menjadi pengedar karena diiming-imingi uang Rp400.000 jika berhasil menjual narkoba tersebut. Saat ini pemasok narkoba kepada Suhaimi masih diburu polisi. Jadi bermula dari laporan informasi dari warga masyarakat bahwa di sekitar Gunung Bugis di Jalan Sultan Hasanuddin di RT 38 sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Lalu unit opsional Satres Narkoba Balikpapan melaksanakan penyelidikan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur 42 tahun inisial SH. Dilakukan penggeledahan, daripadanya ditemukan paket narkotika jenis sabu sebanyak 54 paket seberat neto 4,58 gram. Saat ini Suhaimi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam pidana 20 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Sini aja, Bang. Didampingi kuasa hukumnya, seorang ibu rumah tangga beranak 3 di Samarinda Kamis siang melaporkan suaminya ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta. Wanita itu melaporkan suaminya atas tuduhan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sang istri melaporkan perkara KDRT karena pernah dipukul oleh suami. Diah Lestari, kuasa hukum korban, menyatakan laporan tersebut dibuat karena korban sudah tidak tahan atas sikap suaminya. Sebelum melapor, korban dan sang suami sudah 5 kali melakukan mediasi setelah tertangkap basah berselingkuh dengan wanita yang sama. Permintaan dari kliennya Mbak sendiri seperti apa untuk kasus ini? Apakah ada mediasi untuk rujuk atau tidak bagaimana? Mediasi, karena sudah terjadi 4 kali dan 5 kali hari ini. Ini kemungkinan sanksinya apa ini, Mbak? Jadi ada 2 hal yang terjadi, ada perselingkuhan, ada KDRT. KDRT itu ditampar pada waktu dia minta uang belanja untuk anak-anaknya. Nah, itu tergantung nanti polisi seperti apa arahannya. Laporan kekerasan dalam rumah tangga dibenarkan Kanit PPA Satreskrim Polresta Samarinda AKP Teguh Wibowo. Aduan ini masih didalami termasuk dugaan perselingkuhan pelaku dengan wanita idaman lain. Ya, jadi dari korban memang ada pernah datang ke sini sebelumnya sekitar tanggal 23 ya, melaporkan ada dugaannya KDRT. Kemudian masih kita dalami dan pada hari ini masih ada terjadi
keributan, kemudian ya kita bawa ke Polres, kemudian tindak lanjuti untuk dibuatkan laporan polisinya. Hingga Kamis sore status sang suami belum ditetapkan karena masih dimintai keterangan oleh polisi. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ruang kontrol panel listrik Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kaltim di Samarinda terbakar. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Palaran, menyebabkan 1 pekerja tewas dan 1 lainnya terluka. Seorang warga asing asal Polandia yang bekerja di perusahaan minyak dan gas di Balikpapan terjangkit COVID-19 varian Kraken. Jumat 20 Januari 2023, seekor buaya liar dengan panjang 3 meter mendorong jasad balita menuju sebuah dermaga kecil atau Jeti Mendo di Handil 1 Muara Jawa, Kutai Kartanegara. Peristiwa yang terekam dalam video berdurasi 1 menit 10 detik ini seketika menghebohkan warga. Buaya tersebut kembali masuk ke dalam air setelah jasad balita sudah benar-benar dekat dengan dermaga. Jumat 20 Januari 2023, 8 pencuri sepeda motor yang berasal dari 3 kelompok digelandang ke Mapolresta Samarinda. Para pelaku ditangkap bersama barang bukti 28 sepeda motor yang dicuri di berbagai lokasi di Samarinda. Sebagian dari sepeda motor hasil curian dijual ke Kota Bangun dan Muara Muntai, sedang sebagian lainnya dijual di Samarinda dalam kondisi sudah tidak utuh. Minggu 22 Januari 2023, 3 jasad dievakuasi oleh Basarnas Balikpapan dari dalam palka kapal MT Nur Hasanah yang bersandar di kawasan Kampung Baru. Evakuasi tidak berjalan mudah karena lorong evakuasinya sangat sempit. Belum diketahui secara pasti penyebab korban tewas, namun regu pencarian dan pertolongan menyebut kondisi dalam palka udaranya cukup panas. Senin 23 Januari 2023, pengendara yang melintas di Long Pahangai dan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu harus berjuang ekstra karena jalannya berlumpur dan licin. Tak jarang mereka harus bermalam di jalan karena gagal melewati jalan licin tersebut. Kondisi seperti ini senantiasa dihadapi warga saat melintas di musim hujan. Senin 23 Januari 2023,
Lagu sindiran kepada pemerintah kembali dinyanyikan dua pemuda di Samarinda bernama Dwi Putra dan Oji. Lokasi yang disasar kali ini adalah Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang. Sindiran tersebut bukan bermaksud menghujat, namun untuk mendorong pemerintah agar segera memperbaiki jalan. Keduanya menyindir karena kerusakan jalan sering memicu kecelakaan. Selasa 24 Januari 2023, warga Palaran, Samarinda digegerkan kematian seorang warga Ismail atau Mbah Mangil di rumahnya di Gang Bersama, Jalan Mula Warman yang terbakar. Kematian Mbah Mangil diketahui warga setelah kobaran api dipadamkan. Selasa 24 Januari 2023, gudang penyimpanan logistik KPU Samarinda di Gor Segiri terbakar. Warga buru-buru mengeluarkan logistiknya agar kobaran tidak meluas karena gudang tersebut berisi bahan yang mudah terbakar. Warga menduga kobaran ini muncul dari korek api yang dimainkan anak-anak. Rabu 25 Januari 2023, seorang pria digelandang ke Mapolresta Balikpapan akibat aksi koboynya, yaitu melepaskan 2 kali tembakan ke udara saat petugas BPN, RT, kelurahan, dan kecamatan melakukan survei rencana pembangunan rumah Kejaksaan Negeri di Gunung Bahagia. Pria itu dilaporkan ke polisi usai penembakan. Rabu 25 Januari 2023, seorang pria di Balikpapan ditangkap polisi karena kedapatan menimbun solar bersubsidi. Dari tangan pelaku disita 398 liter solar bersubsidi yang disimpan dalam mobil tertutup. Akibat perbuatannya, pria itu terancam pidana 5 tahun penjara. Dua ekskavator yang tertimbun longsor di lokasi tambang batubara kawasan Bantuas, Palaran, Samarinda direkam oleh warga. Musibah ini menyebabkan 1 pekerja tewas dan 1 lainnya terluka. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Fadli Kamis siang menyatakan, kecelakaan kerja di lingkungan perusahaan pertambangan itu terjadi Selasa siang dan masih diselidiki. Sementara 1 korban selamat masih dirawat di rumah sakit. Berdasarkan laporan dari pihak perusahaan bahwa terjadi longsor di salah satu pit tambang milik konsesi dari PEC ya. Kita lakukan pengecekan dan olah TKP, temukan ada 2 orang korban dan 2 alat berat yang tertimbun longsor. Kemudian dari 2 korban operator tersebut, yang 1 meninggal dunia dan yang 1 saat ini masih mengalami shock dan lukanya hanya luka ringan saja. Melengkapi penyelidikan tersebut, polisi sudah meminta keterangan sejumlah saksi. Polresta Samarinda pun masih menunggu hasil pemeriksaan inspektur tambang guna melengkapi penyelidikannya.
Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ruang kontrol panel listrik Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Kaltim di Samarinda terbakar. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu perusahaan pertambangan batubara di Palaran, menyebabkan 1 pekerja tewas dan 1 lainnya terluka. Seorang warga asing asal Polandia yang bekerja di perusahaan minyak dan gas di Balikpapan terjangkit COVID-19 varian Kraken. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Balikpapan menemukan COVID-19 subvarian baru XBB.1.5 dari subvarian Kraken. Pasien yang terjangkit warga negara asing asal Polandia yang bekerja di perusahaan minyak dan gas di lepas pantai Selat Makassar. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Balikpapan M. Zainul Mukhorobin Kamis siang menyatakan WNA berinisial JBS usia 45 tahun tersebut dinyatakan positif COVID-19 subvarian Kraken setelah sampel whole genome sequencing atau WGS diperiksa di laboratorium Universitas Mula Warman pada 16 Januari 2023 lalu. Saat ini pasien masih menjalani karantina di salah satu hotel di Balikpapan. Kasus COVID-19 subvarian baru XBB 1.5 atau subvarian Kraken pada seorang WNA asal dari Polandia. Identitasnya adalah Mr. JBS, usia 45 tahun, kewarganegaraan Polandia, salah satu kru atau pekerja di bawah bendera kontraktor PT UR yang mensuplai kebutuhan tenaga yang melakukan pengeboran migas di lepas pantai Selat Makassar. JBS tiba di Balikpapan pada 7 Januari 2023 bersama 12 orang, terdiri 8 WNI dan 5 WNA melalui Bandara Sam Sepinggan. Kantor Kesehatan Pelabuhan memastikan 12 rekan JBS negatif COVID-19. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Pengasapan atau fogging dilakukan relawan Taruna Samarinda bersama Tameng Api dan warga Sungai Kapih sambutan Kamis siang. Pengasapan tersebut dilakukan menyusul keluhan dari warga terkait ancaman demam berdarah. Agar pengasapan bisa dikerjakan cepat, para relawan mengerahkan beberapa anggotanya lengkap dengan alat pengasapan. Kita ada kegiatan atau fogging atas permintaan dari warga masyarakat setempat. Ada berapa alat dan personel yang diturunkan? Sekitar ada 2. Untuk personel? Personel sekitar 10 anggota. 10 anggota ya. Alasannya melaksanakan fogging? Di sini kita alasannya adalah untuk pencegahan daripada DBD karena warga di sini ada kebutuhan dan sudah ada korban. Sudah ada korban loh. Yang terkena DBD gitu maksudnya? Iya, yang terkena DBD 2 orang. Warga menyatakan sudah 2 anak yang terjangkit demam tinggi dan dirawat di rumah sakit. Untuk mengantisipasi ancaman DBD, warga membutuhkan bantuan pengasapan agar jentik nyamuk demam berdarah tidak makin berkembang. Untuk saat ini kejadian
kebetulan menimpa anak saya sendiri. Sudah dari hari Selasa minggu lalu itu demam tinggi. Demam tinggi ya? Demam tinggi. Saya berinisiatif menghubungi rekan-rekan dari ITS, RTS setempat untuk membantu saya membackup melakukan fogging di sekitar tempat tinggal saya. Sudah sempat dirawat anaknya atau gimana? Sudah sempat dirawat, ada sekitar 5 hari di Rumah Sakit Tentara. Tidak hanya pengasapan, para relawan juga mengimbau warga selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan mengubur benda yang berpotensi menjadi tempat bersarang nyamuk penyebar demam berdarah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Petugas klinik kesehatan di Polresta Samarinda ini tengah menolong seorang balita yang tidak sadarkan diri. Salma, ibu sang bayi, terus-terusan menangis saat melihat anaknya tak kunjung siuman. Balita laki-laki berusia 2 tahun bernama Ridwan ini akhirnya siuman setelah diberi bantuan oksigen. Polisi pun buru-buru membawa balita tersebut ke rumah sakit agar diberi pertolongan medis. Kepala Klinik Kesehatan Polresta AKP Dr. Gigi Sita resmi menyatakan, kondisi balita tersebut saat dibawa ke klinik sudah kejang. Tadi itu ada warga yang datang, kebetulan diantar dari tim anafis, ini anak dalam kondisi kejang, jadi kita tangani awal, kemudian kita antarkan ke rumah sakit Hermina UGD. Untuk kondisi anaknya sendiri seperti apa tadi, Bu? Kondisi anak dalam keadaan demam dan kejang. Untuk tanda kita lainnya sebenarnya udah membaik, cuman kami takut ada kejang berulang kan, jadi kami bawa ke UGD rumah sakit. Tadi itu anaknya sedang apa di sini, Bu? Di Polresta Samarinda tadi, Bu? Oh, kalau itu Pak yang lebih tahu sih. Klinik kesehatan Polresta ini dibuka pada jam kerja. Tidak hanya polisi, bantuan medis juga diberikan kepada warga yang membutuhkan layanan kesehatan. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, sampai jumpa.